Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina minal Qur'an وأدخلنا برحمتك في أهل القرآن الكريم. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian, baik yang hadir di Masjid Syuhada Rawamangun maupun yang di tempat masing-masing yang sedang mengikuti kajian ini melalui Zoom, mari kita manfaatkan kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada kita, yaitu kita masih diberi kehidupan, insya Allah dengan kesehatan, dan kita masih diberi kemampuan berpikir yang baik. Kita manfaatkan untuk mempelajari pesan-pesan Allah agar kita bisa memahami apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus kita tinggalkan. Kita sedang mempelajari surat Ad-Duha. Di surat Ad-Duha ini Allah bersumpah dengan siang dan malam bahwa Allah peduli, selalu peduli kepada Rasulullah SAW, tidak pernah meninggalkannya, dan Allah menjanjikan bahwa kehidupan Rasulullah di bagian akhir akan lebih baik dibanding dengan kehidupan di bagian awal. Dan Allah menjanjikan akan memberikan sesuatu yang besar sekali sehingga Rasulullah merasa ridho, merasa senang dan puas atas pemberian Allah itu. Lalu Allah memberikan contoh pemberian yang sudah pernah diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu bahwa Rasulullah dulu merupakan anak yatim. Begitu lahir, beliau sudah menjadi anak yatim. Lalu kemudian Allah memberi perlindungan kepada Nabi Muhammad melalui kakeknya dan pamannya. Kemudian yang kedua, Allah juga meyakinkan atau menunjukkan kepada Nabi Muhammad SAW bahwa dulu Nabi Muhammad itu dalam keadaan tidak mengerti apa yang harus dilakukan. Lalu Allah memberi petunjuk, yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wajadaka dhallan fahada. Ini kelanjutan dari ayat sebelumnya. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada. Di ayat 6 Allah menunjukkan pemberian yang sudah diberikan oleh Allah kepada beliau, yaitu bahwa Allah memberi Nabi naungan dan perlindungan meskipun beliau itu anak yatim. Kemudian pagi ini kita pelajari ayat yang ketujuh. Wa wajadaka dhallan fahada. Dan dia Allah telah mendapatimu sebagai seorang yang bingung, tanda kutip, lalu dia memberimu petunjuk. Kita mesti hati-hati ketika mengartikan dhallan. Ya. Dhallan dari kata dhalla, kebalikan dari hada. Dhalla artinya sesat.
Kalau kita artikan secara letter luck, maka kita mengartikannya Allah dulu mendapatkan kamu dalam keadaan sesat. Kemudian Allah memberimu petunjuk. Kalau kita menggunakan kata sesat dalam bahasa Indonesia, maka kita mendapatkan kesan bahwa dulu Nabi Muhammad itu tersesat, bahkan tersesatnya itu jauh, yaitu mengikuti kekafiran, mengikuti agama kaumnya. Naudzubillah, Rasulullah tidak pernah tersesat dalam hal bertuhan. Maka kita mesti berusaha memahami dolan itu apa. Saya kasih perumpamaan begini, bahwa kalau kita bepergian menuju suatu tempat, misalnya dari rumah, tujuannya ke Masjid Syuhada, maka kalau kita ini normal, kita berjalan makin lama, makin mendekat, sehingga suatu saat sampai di Masjid Syuhada. Tapi kalau ada orang dari rumah menuju ke Masjid Syuhada, tetapi dia belok, belok ke jalan atau gang yang tidak menuju ke Masjid Syuhada, maka kita menyebutnya sesat. Orang yang tersesat di jalan itu suka sulit ditelusuri kembali, sulit dicari lagi. Karena sulit dicari, maka orang seringkali menyebut hilang. Oh, dia hilang. Padahal tidak hilang, dia orangnya tetap ada. Cuma dia belok ke jalan yang tidak semestinya. Nah, kata atau arti hilang untuk dolan itu juga dipakai di dalam Al-Quran. Misalnya di surat As-Sajdah itu kan, waqalu a'idza dolalna fil ard. Dolalna dolah. Waqalu, dan mereka berkata, apakah ketika kita ini sudah hilang di bumi? Karena seseorang yang meninggal ditanam di kuburan akan hancur, terus hilang, tidak ada bekasnya. Bertahap tentu. Yang lebih lambat itu rambut dan tulang, tapi lama-lama hilang. Nah, itu istilahnya aidza dolalna. Apakah ketika kami hilang? Nah, jadi dola itu juga berarti hilang karena orang yang tersesat itu sulit ditelusuri, lalu gampangnya kita bilang hilang. Dola, kembali lagi ke contoh. Kalau orang yang dari rumah menuju ke Masjid Syuhada, dia tidak tahu harus berjalan kemana. Sampai di tengah jalan, berhenti. Ini kemana ini kalau ke masjid? Dia mau jalan lurus, ragu-ragu. Mau ke kiri atau ke kanan, ragu-ragu. Mau balik, nggak tahu arahnya kemana. Itu juga sesat, ya, juga sesat. Jadi kalau misalnya ada orang tua yang sudah pikun, terus anaknya bingung, kemana ini dari pagi, kenapa sampai sore kok tidak kepulang-pulang? Katanya pergi ke masjid. Ternyata di jalan dia duduk-duduk, duduk. Kan sebelum ketemu kan orang bilang hilang. Jadi hilang itu artinya macam-macam. Hilang yang terakhir ini adalah hilang yang apa, sesat. Sesat yang terakhir ini adalah orang yang kepengen maju tetapi tidak tahu majunya kemana. Kenapa saya mengumpamakan maju? Karena misalnya Rasulullah memberikan ibarat begini. Suatu saat ketika Umar bin Khattab dan Abdullah bin Mas'ud, itu ada dua riwayat, ya, mendapatkan Rasulullah di rumahnya tiduran di atas tikar,
dari pelepah kurma. Dan Rasulullah tidak memakai pakaian saat itu, sehingga lipatan-lipatan atau eh, tikar itu nanti ngecap di kulitnya. Lalu Umar menangis. Kenapa engkau menangis, Umar? Dia tidak tega melihat Rasulullah. Itu Rasulullah mengatakannya, aku ini apa sih dengan kehidupan ini? Apa artinya aku ini dalam kehidupan ini? Aku ini kan ibaratnya musafir sedang bepergian, lalu saya beristirahat di bawah naungan pokok pohon. Sebentar lagi terus saya jalan lagi. Jadi hidup ini itu ibaratnya kita sedang menempuh suatu perjalanan. Kalau menempuh perjalanan itu kan ada pengertian bahwa dalam hidup ini harus selalu ada progres. Kalau ada orang hidup tidak ada progres, apa artinya itu? Dia sampai mati tua, dia berjalan di tempat, kelihatannya sibuk. Tapi ya di situ-situ aja. Kita orang Islam nggak boleh begitu. Kita mesti harus ada progres. Kalau 5 tahun yang lalu membaca Wadduha masih sulit, terbata-bata. Masa sekarang masih tetap terbata-bata? Jadi kalau 5 tahun yang lalu membaca Wadduha terbata-bata, mestinya sekarang harus lancar dong. Gitu. Kalau tidak makin lancar, itu nggak namanya nggak ada progres. Nah, Rasulullah itu mempunyai keinginan mengubah keadaan masyarakat. Orang yang baik itu merasa terpanggil ketika ada kehidupan masyarakat itu yang tidak benar. Kalau orang yang tidak sensitif dan tidak mempunyai visi ke depan, melihat masyarakat itu berantakan, misalnya banyak korupsi, keadilan tidak ditegakkan dan sebagainya, kok dia diam saja, itu dia tidak merasa terpanggil. Orang yang cerdas pasti ingin mengubah bagaimana kita itu memperbaiki, misalnya untuk konteks Indonesia supaya menjadi lebih baik, ini bagaimana? Ini harus ada langkah-langkah untuk perbaikan. Nah, Rasulullah itu melihat umatnya atau masyarakatnya itu pada menyembah berhala. Dari mana itu ajarannya? Padahal dulu itu kan ajarannya dari Nabi Ibrahim itu Hanifam muslima wa ma kana minal musyrikin. Hanya tunduk patuh kepada Allah saja, tidak menyekutukan. Kok bisa menyimpang sampai sejauh ini? Bagaimana ini cara melakukannya, cara mengubahnya? Nah, Rasulullah dalam keadaan seperti itu itulah artinya dolan, ya. Jadi artinya bukan sesat belok, ya. Karena kalau diartikan sesat belok, maka orang mau mengartikan ini Rasulullah pernah menjadi musyrik. Naudzubillah. Nah, Rasulullah tidak pernah musyrik satu detik pun. Ya, ini kalau kita membaca uraian para ahli tafsir, tidak pernah. Dan para ahli tafsir mengatakan Nabi Muhammad itu maksum, dijaga oleh Allah dari kemusyrikan. Maka dolan ini tidak berarti sesat, tetapi dalam keadaan tidak tahu apa yang dilakukan. Tidak tahu apa yang dilakukan, mana lebih baik dengan istilah bingung. Saya lebih suka mengatakan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Karena kalau bingung itu kekacauan pikiran juga, ya. Jadi saya tidak cocok, merasa merasa tidak cocok kalau diartikan bingung. Di sini terjemahannya bingung. Nah, ini saya hanya copy paste, ya, copy paste dari terjemahan eh, Departemen Agama. Tahun 70-an itu Departemen Agama membuat tim yang terdiri dari profesor doktor untuk menerjemahkan Al-Quran. Tapi kita mendapatkan banyak kesalahan di sana sini. Istilah pun
istilah yang dipakai di satu tempat dengan tempat lain itu seringkali berbeda. Maka saya berasumsi ini profesor doktor pada zaman itu kan jumlahnya masih terbatas, sehingga mereka dipakai rebutan berbagai universitas supaya dapat akreditasi. Jadi namanya wah ini dosennya itu profesor doktor ini dan sebagainya. Oh hebat-hebat, tapi dia nggak pernah datang ngajar. Paling banter ngajar hanya sekali, setiap hari yang ngajar asisten. Nah, jadi dulu begitu Pak ya. Ya, malah saya pernah menjadi asisten dosen itu, yang saya asisten ini nggak pernah datang sekalipun. Ya, sampai menguji pun juga saya sendiri. Nah, namanya profesor doktor, tapi yang ngerjain siapa? Ya, dicari mahasiswanya yang pinter. Kamu kerjain ini, nanti aku yang ngedit. Terus karena itu ada belasan orang, maka dibagi. Ya, masing-masing 3 juz, 3 juz, 3 juz. Nanti mestinya ada yang mengedit belakangan, tapi nggak sempat mengedit juga. Jadi akhirnya seperti yang kita dapati ini. Ya, jadi ya salah satu contoh itu yang Al-Maidah 21 itu kan direvisi. Ya. Yang benar mana? Orang bilang yang asli itu yang terdahulu. Sekarang diubah dari pemimpin menjadi teman akrab. Itu terjemahan palsu. Padahal terjemahan yang benar ya teman akrab. Itu yang benar. Kenapa salah? Ya dulu yang ngerjain bukan orang yang ditunjuk sih gitu kan. Nah itu kalau semacam itu, kerjaan semacam itu kan biasanya proyek. Nah kalau proyek itu mesti ada jadwal. Tanggal sekian harus selesai ini, tanggal sekian harus selesai ini, tanggal sekian, sehingga naik cetak tanggal sekian. Itu mengejar waktu, maka caranya semacam itu. Ya. Jadi saya mohon maaf Bapak-bapak, ibu-ibu boleh tidak cocok dengan saya, tapi saya merasa tidak srek dengan kata bingung. Karena bingung itu ada kekacauan dalam pikiran. Jadi saya cenderung mengartikannya, engkau tidak tahu apa yang harus kamu lakukan. Fahada kemudian Allah memberi petunjuk. Apakah saya ngawur? Saya berusaha kalau memahami satu ayat itu dengan membanding ayat yang lain. Bagaimana ayat lain itu mempunyai apa mempunyai pengertian seperti apa, kita cocokkan dengan ayat yang lain sehingga nanti sinkron. Kalau tidak kita cocokkan nanti tabrakan antara satu ayat dengan yang lain. Saya tunjukin satu contoh. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم وكذلك أوحينا إليك dan demikianlah kami wahyukan kepadamu ruhan, ruh. Apa yang dimaksud ruh ini? Wahyu, Al-Quran. Ya, jadi istilah yang dipakai oleh Allah ini aja sudah membuat kita apa ingin tahu. Kok Al-Quran disebut ruh itu bagaimana? Yang sering kita dengar kan Al-Quran itu disebut nur, kan? Nur, tapi di sini Al-Quran itu ruh. Baik, suatu saat kita bahas itu. Ya. Demikianlah kami wahyukan kepadamu ruh min amrina dengan perintah kami. Ma kunta tadri, dulu kamu tidak tahu. Dulu, kata dulu itu kita pahami dari kata kunta. Kunta itu dari kata kana anta. Kana anta digabung menjadi kunta. Kalau ada kana dan em, kana itu kalau kita ibaratkan dalam bahasa Inggris itu perfect tense, ya, perfect tense. Dalam bahasa Indonesia
Kita nggak punya tenses semacam itu. Nah, kalau kita pakai bahasa Indonesia, kita bilang dulu, ya, atau telah. Ma kunta tadri, dulu kamu tidak mengetahui. Mal kitab, apa yang dikatakan kitab. Walal iman, dan tidak tahu apa yang dikatakan iman. Walakin ja'alnahu nura. Tetapi aku jadikan Al-Quran ini sebagai nur. Ya, di depan disebut roh, di sini disebut nur. Nahdi bihi man nasya, yang kami gunakan untuk memberi petunjuk kepada orang yang kami kehendaki min ibadina, di antara hamba-hamba kami. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Sesungguhnya engkau betul-betul memberi petunjuk ke jalan yang lurus. Jadi Rasulullah itu dulu tidak tahu kitab itu apa, iman itu apa. Terus diberi wahyu oleh Allah Al-Quran sehingga Rasulullah mengetahui iman itu apa, kitab itu apa, dan apa yang harus dilakukan dan sebagainya. Lalu dengan wahyu itu Rasulullah lalu tahu apa yang harus dilakukan. Dulu Rasulullah ingin mengubah masyarakat yang tersesat, bagaimana caranya? Tidak tahu. Terus mencoba berpikir secara jernih, menyingkirkan diri ke Gua Hira supaya berpikir lebih jernih, tidak terlalu subjektif karena orang-orang yang menyembah dan yang memimpin penyembahan berhala itu justru paman-pamannya sendiri, ya. Justru paman-pamannya sendiri. Ada eh, yang memberi penjelasan bahwa orang yang pertama kali mengajak menyembah berhala di Mekah itu justru kakek-kakeknya Nabi Muhammad sendiri. Nah, kakek-kakeknya Nabi Muhammad. Oleh karena itu Nabi Muhammad kalau berpikir secara subjektif, ini saudara-saudaraku sendiri, tapi sesat. Kalau dia tidak mencoba menjauhkan diri dari subjektivitas, dia akan hanyut di situ. Maka beliau menyingkir ke Gua Hira. Nah, menyingkir ini kadang orang menyebutnya uzlah. Uzlah itu menyendiri. Hati-hati dengan kata menyendiri. Karena orang tasawuf suka menyendiri itu baik. Seperti Rasulullah itu menyendiri ke Gua Hira. Menyendiri yang baik itu menyingkir sejenak, mencari inspirasi dan sebagainya, kembali lagi ke masyarakat. Jadi yang baik itu kita terjun di masyarakat, berjuang untuk perubahan yang lebih baik. Itu. Uzlah silakan, tetapi hanya dalam rangka mencari tahu atau mencari cara-cara yang tepat untuk melakukan perubahan yang kepada lebih baik itu. Mohon maaf, saya kalau bilang perubahan yang lebih baik, jangan dikaitkan dengan politik ya. Jangan dikaitkan dengan politik. Sama sekali tidak ada hubungannya dengan politik. Ya, ya Pak ya. Em, kita memang orang Islam itu harus setiap hari, meskipun kita sudah tua, harus siap berubah. Karena kita diharapkan oleh Allah hari ini lebih baik dari kemarin, besok lebih baik dari hari ini, lusa lebih baik daripada besok. Itu artinya akan berubah. Tapi berubahnya menjadi lebih baik, lebih baik, lebih baik. Nah, kalau kita tidak siap untuk berubah, misalnya mengatakan, gua memang orangnya begini, gua memang orangnya begini, orang ini kayak batu nih, gua memang orangnya begini, ya udah jadi batu aja deh, karena dia tidak mau berubah. Orang yang baik itu mesti siap berubah, meskipun umurnya sudah 80-an, Pak ya. Nah, terus kembali di sini. Ma kunta tadri, dulu kamu tidak tahu apa kitab dan apa iman. Setelah Rasulullah itu menerima wahyu, tahu apa yang harus dilakukan. Coba kalau kita ingat ketika Rasulullah itu mendapatkan wahyu yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Rasulullah kan bingung. Ada apa ini? Saking bingungnya beliau sakit, demam. Terus diajak oleh Ibu Khadijah ketemu dengan pendeta Warqah bin Naufal, diberitahu bahwa itu
itu malaikat dan berarti kamu seorang rasul. Seandainya aku masih muda dan kuat, aku akan menolong kamu bersungguh-sungguh ketika kamu diusir oleh kaummu. Nah, berarti Warokoh ini adalah orang yang termasuk orang yang pertama beriman kepada Nabi Muhammad sebagai Rasul. Tapi nggak pernah dibahas. Ya. Siapa orang yang beriman pertama? Laki-laki itu Abu Bakar. Anak-anak itu Ali bin Abi Thalib. Tapi Warokoh nggak pernah dibahas. Padahal Warokoh kan lebih dulu. Ya. Oh itu anu istilahnya dia namus. Namus itu malaikat Jibril. Terus Rasulullah masih bingung. Kalau aku ini Rasul, tugasku apa? Apa orang Tugasku tugas apa? bisa Karena begitu? beliau tidak tahu apa tuh yang ditugaskan, dia kembali lagi ke Gua Hira lagi. Kembali lagi barangkali mendapatkan wahyu apa yang harus dilakukan. Ternyata kembali nggak ada wahyu. Justru wahyu datang ketika beliau di rumah tiduran. Di rumah tiduran malah dapat wahyu. Ya, itu ya ayyuhal muzammil. Hai orang yang berselimut. Sholatlah, sholat malam. Loh, tugasnya kok sholat malam? Oh, rupa-rupanya ini mempersiapkan mental dulu. Biar mentalnya kuat. Sholat malam. Setelah mentalnya kuat, baru diperintahkan, ya ayyuhal muddathir. Qum fa'anzir. Qum fa'anzir. Bangun. Ajaklah orang-orang, berilah orang-orang peringatan. Nah, saat itu lalu Rasulullah mempunyai mengetahui apa yang harus dilakukan. Nah, terus siapa? Fa'anzirku itu dari siapa? Wa anzir ashiratakal akrobin. Saudara-saudaramu yang dekat-dekat itu kamu aja gitu. Nah, itu jadi asalnya Rasulullah itu tidak tahu apa yang harus dilakukan setelah mendapatkan wahyu, mendapatkan Al-Qur'an, beliau menjadi tahu. Nah, makanya wa wajadaka dhallan fahada. Allah dulu mendapatkan kamu, tidak tahu apa yang harus kamu lakukan, lalu Allah memberi petunjuk. Nah, itu saya kira lebih lebih nyaman ya. Di pikiran kita tuh lebih nyaman daripada kalau kita mengatakan Rasulullah bingung. Wah, bingung. Orang bingung itu kurang sehat. Ya. Contoh lagi yang menguatkan itu. Rasulullah itu ditanya oleh para sahabat, Rasulullah, sebenarnya ceritanya Nabi Yusuf itu bagaimana sih? Gitu. Ceritanya Nabi Yusuf itu bagaimana sih? Ya, Rasulullah tidak bisa menjawab. Terus kalau tidak menjawab gimana? Bingung. Enggak, ya tunggu, tunggu, tunggu ya. Ya kalau kita bilang, wah ditanya begitu terus Rasulullah bingung. Loh kalau bingung terus gimana? Bisa ngawur? Enggak. Rasulullah kalau tidak tidak tahu apa yang harus dijawab, dikatakan, diam aja, tunggu. Terus turunlah surat Yusuf. Nahnu naqussu alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaik. Kami memberi kisah kepadamu, kisah yang paling bagus. Bima auhayna ilaika hadzal Qur'an, dengan Al-Qur'an yang kami wahyukan ini. Ya. Jadi asalnya tidak tahu ceritanya bagaimana, dapat wahyu, terus bisa menerangkan. Dan saya selalu menekankan, terutama kepada anak-anak saya bilang, coba deh kamu pelajari surat Yusuf itu. Baca ulang-ulang. Allah saja yang menciptakan semua peristiwa, mengatakan cerita Nabi Yusuf itu cerita yang paling bagus. Ahsanal Qasasi, cerita yang paling bagus. Wah, di situ banyak pelajaran. Kalau kita eh, men- me- memahami ini dan kita camkan dan kita terapkan dalam hidup, insya Allah kita akan menjadi orang yang tangguh, paling tidak mendekati ketangguhan Nabi Yusuf. Nah, yang berhubungan dengan itu tadi, wajadaka dhalan fahada, wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Dulu kamu, pakai dulu lagi, sebelum ini
termasuk orang yang ghafil. Ghafil itu arti letternya itu lalai. Loh kok lalai? Lalai itu artinya lalu perilakunya sembarangan. Eh, tapi kita kaitkan dengan kalimat sebelumnya. Kami wahyukan kepadamu. Sebelum diwahyukan, dia ghafil. Jadi kalau berarti ghafil di sini bukan berarti lalai, tetapi berarti tidak tahu. Ya, Nggak dulu tahu. kamu belum tahu ceritanya Nabi Yusuf. Setelah saya ceritakan, kamu menjadi tahu. Ya, jadi saya mengajak relevan dengan dua ayat yang saya kemukakan ini, kita tidak mengartikan Rasulullah itu bingung atau Rasulullah itu sesat. Terus Al-Quran itu memang memberi pencerahan, memberikan kebijakan. Karena isinya itu banyak ilmunya di situ dan banyak ajaran-ajaran yang membuat orang menjadi bijaksana. Wa anzalallahu alaikal kitabul hikmah. Dan Allah telah menurunkan kepadamu kitab dan hikmah. Al-Quran disebut kitab karena Al-Quran itu ditulis dan jumlahnya banyak sehingga bisa dibukukan. Maka disebut kitab. Kitab itu berasal dari kata ba, yaktubu, menulis. Kitab itu masdar. Masdar itu kalau bahasa Inggris seperti write menjadi writing. Writing. Writing itu apa? Writing itu bisa bisa berarti proses menulis, bisa berarti hasil tulisan. Nah, kitab itu bisa juga berarti begitu. Bisa berarti proses menulis, bisa hasil tulisan. Nah, kalau hasil tulisan berarti kitab itu kitab buku. Tapi kalau sebagai proses itu artinya penulisan dan itu kitab. Nah, karena Al-Qur'an ini diwahyukan dalam bentuk bacaan, kemudian ditulis, maka Al-Qur'an disebut Quran, Quran itu artinya bacaan, dan karena ditulis maka disebut kitab. Tapi isinya wal hikmah dan kebijaksanaan. Hikmah itu berasal dari akar kata hukmun, hukum. Hukum itu berarti keputusan. Hukum keputusan. Kalau ada orang melihat suatu kasus, kemudian dipertimbangkan siapa yang salah. Bukan hanya siapa yang salah saja, tapi apa yang harus dilakukan berikutnya. Nah, itu hukum. Dan hukum itu penting, seperti permintaan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim minta Rabbi wahabli min ladunka, Masya Allah, uh, hukma. Tuhan berilah kami hukum. Jadi kemampuan untuk mengambil keputusan. Nah, keputusan yang baik adalah keputusan seringkali disebut keputusan yang bijaksana dan disebut kebijaksanaan. Maka al-hikmah itu bisa berarti keputusan, bisa berarti kebijaksanaan, atau bisa gabungan. Hikmah adalah keputusan yang bijaksana. Nah, Al-Quran itu membimbing kita untuk selalu mengambil keputusan-keputusan yang pas dan bijaksana. Bukan hanya pas, tapi juga bijaksana. Ya, makanya Allah menyebut Al-Quran itu sebagai hikmah. Wa 'allamaka ma lam takun ta'lam, dan Allah dengan Al-Quran ini mengajari kamu apa yang kamu belum tahu. Jadi kaitannya dengan tadi, karena Rasulullah dulunya tidak tahu apa yang harus dilakukan, kemudian Allah membimbingnya, lakukan ini, lakukan ini, lakukan ini. Nah, itu sambil ada ilmu di situ dan diberi kemampuan untuk mengambil keputusan yang pas. Nah, keputusan yang pas itu banyak yang kita lihat, yang kita peroleh dari keputusan-keputusan yang diambil oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang paling menakjubkan adalah bahwa Rasulullah ingin menaklukkan Makkah
tanpa pertumpahan darah. Oh, itu keputusan yang luar biasa dan langkah-langkahnya juga itu luar biasa. Ya. Itu eh, dengan demikian hidayah itu ilmu. Ya. Hidayah itu ilmu yang kemudian dibimbingan oleh Allah pada kita langsung kepada pikiran kita. Terus em, setelah Rasulullah itu mendapatkan ilmu dari Allah, mendapatkan pengarahan, lalu Rasulullah dianjurkan untuk mengajak orang lain mengikuti jalan yang lurus. Wad'u ila rabbik innaka la'ala hudam mustaqim. Dan serulah, ajaklah orang-orang menuju kepada Tuhanmu. Engkau betul-betul mengikuti petunjuk yang lurus menuju kepada Tuhanmu. Nah, pelajaran yang bisa kita ambil adalah bahwa kita ini mesti harus rajin ngaji, rajin belajar. Setelah kita mendapatkan ilmu, jangan diam saja. Kita gunakan ilmu itu untuk diri kita sendiri dan kita mengajak orang lain. Dan kalau kita mengajak kepada orang lain, jangan lupa mesti menggunakan ilmu, jangan ngawur. Kalau orang ngawur, maka bisa sesat dan menyesatkan. Ini eh, yang dalil yang terakhir ini saya ingin memperingatkan pada diri saya sendiri dan juga kepada orang lain bahwa hati-hati kita kalau tidak mengetahui ditanya jangan asal jawab. Banyak orang ditanya kemudian malu kalau dianggap bodoh lalu jawabnya ngawur. Kita jangan begitu. Nah, Rasulullah wanti-wanti Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad. Kalau Allah ingin menghilangkan ilmu, itu tidak dengan cara orang yang pinter kemudian ilmunya diambil dari kepalanya dia. Bukan begitu. Walaki yaqbidul ilma biqabdil ulama. Tapi caranya Allah memanggil, mematikan, ya, mewafatkan ulama. Orang yang punya ilmu diwafatkan. Sampai tidak ada orang yang pinter. Nah, kalau tidak ada orang pinter, nanti masyarakat itu kan butuh pemimpin yang memberikan pengarahan. Lalu pemimpin yang mana yang diangkat? Yang semuanya bodoh, semuanya tidak berilmu. Yang diangkat ya bodoh. Ya, jadi ittakhadhan nasu ru'usan juhala. Ru'usan itu kepala, pemimpin. Lalu mereka menjadikan pemimpinnya bodoh-bodoh. Jadi kalau kita misalnya mempunyai pemimpin yang bodoh, kita mesti introspeksi. Emangnya kita ini pinter? Nah, kalau orang-orang Indonesia ini umumnya tidak pinter, ya manapun dicomot dijadikan kepala ya, ya dia tidak pinter. Karena dia tidak pinter, fasu'ilu ketika mereka ditanya, faaf tahu mereka memberikan fatwa bighairi ilmin tanpa ilmu. Karena fatwanya, nasihatnya itu tanpa ilmu, fadallu wa adallu. Mereka sesat dan menyesatkan. Nah, jadi eh, kita didorong oleh Allah untuk belajar, belajar, belajar supaya kita mengetahui apa yang harus kita lakukan. Setelah kita mendapatkan ilmu, kita sampaikan kepada orang lain agar orang lain juga selamat. Ya. Tapi kita jangan mengeluarkan nasihat atau memberikan pengarahan bila kita tidak memiliki, tidak menguasai ilmunya. Itu bisa menyesatkan. Saya kira sementara demikian. Terima kasih. Barangkali ada pertanyaan. Silakan, Bapak Ibu yang di lantai sini ataupun yang di maupun yang di eh, tempat masing-masing, barangkali ada pertanyaan. Oh ini. Jazakallah khairan kasiran pada Ustadz. Ini ada pertanyaan dari Pak Yuswil. Bismillah, Syekh Rizya izin bertanya, dolal secara bahasa artinya sesat. Padahal Nabi tidak mungkin sesat dan bingung karena selalu dalam bimbingan Allah.
Kemudian apa makna dan tujuan atau tafsir dipergunakannya kata dolal tersebut? Ya, terima kasih. Ini barangkali Pak Toha menulisnya, belum lama ya. Tadi apa yang saya jelaskan kan justru justru itu. Jadi kita jangan mengartikan dolla atau dolalah dengan arti sesat atau bahkan bingung. Dolla dalam konteks dalam hubungannya dengan Rasulullah SAW rasanya lebih tepat kalau diartikan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Rasulullah tidak tahu itu wajar apa tidak wajar karena Rasulullah tidak mau melangkah tanpa ada bimbingan dari Allah. Jadi kebiasaan Rasulullah kalau mau menjawab pertanyaan saja itu menunggu wahyu. Jadi kalau Rasulullah itu tidak mau melangkah sebelum ada wahyu itu wajar dan itu memang tugasnya Rasulullah SAW. Jadi dhalla lebih lebih dekat kepada kebenaran. Mohon maaf saya mengatakan lebih dekat kepada kebenaran karena saya tidak berani mengklaim bahwa pasti saya benar ya, bahwa em, lebih dekat kepada kebenaran artinya tidak tahu apa yang harus dilakukan. Bukan bingung, bukan sesat. Begitu Pak Taha. Baik, jazakallah khairan kasiran. Dan guru kita ada pertanyaan lagi dari bapak-bapak yang hadir di sini atau yang melalui mengikuti dari rumah. Dari kami Ustadz, di akhir tadi sempat hadis Nabi dibacakan mengenai diangkatnya ilmu dari seorang ulama. Nah, dalam konteks hari ini itu kan banyak sekali orang yang dinisbatkan sebagai ulama, tapi secara keilmuan apa namanya diragukan lah. Eh, Lalu ada wacana dari pemerintah untuk melakukan sertifikasi terhadap ulama. Nah, tanggapan Pak Ustadz seperti itu. Apakah memang perlu ada sertifikasi terhadap ulama tersebut? Terima kasih. Sebenarnya ya bahwa harus ada sertifikasi itu ide yang wajar ya, ide yang wajar. Cuma masyarakat ini kan khawatir kalau dibilang harus ada sertifikasi itu nanti ditumpangi politik. Jadi hanya orang-orang yang pro pemerintah saja yang boleh khutbah, yang boleh ceramah. Itu yang ditakuti. Itu kan sama dengan dulu misalnya ada ide KPK ini diperkuat. Undang-undang mengenai KPK diperkuat. Nah, kalau dibilang undang-undang diperkuat, itu kan harus ada revisi. Nah, revisi ini ada yang pro, ada yang kontra. Yang pro bilang ini KPK itu nggak bisa begini, makanya harus diperkuat. Tapi ada yang menentang, jangan, karena begitu dibuka ada kesempatan untuk merevisi, itu nanti orang-orang kuat-kuatan merevisi membuat lebih kuat KPK-nya atau makin lemah. Karena KPK dibahas di DPR. DPR itu lembaga politik. Lembaga politik itu pasti mereka kepentingannya politik, kepentingannya kekuasaan. Kalau penguasanya itu koruptor, maka mereka membuat undang-undang yang menguntungkan koruptor. Ya, masih ingat dulu, begitu Pak Harto jatuh, Soeharto jatuh, kemudian direvisi undang-undang anti korupsi. Terus dibuat undang-undang baru, tidak ada penjelasan bahwa sebelum undang-undang ini berlaku pada saat diundangkan dan untuk kasus-kasus yang terjadi sebelum diundangkannya ini menggunakan undang-undang lama, tidak pakai itu. Akhirnya apa? Orang yang korupsi sebelum tanggal itu tidak bisa diproses. Tidak bisa diproses. Jadi kalau ada revisi, hati-hati. Yang merevisi siapa? Sertifikasi. Yang mensertifikasi siapa? Kalau yang memberi sertifikat itu penguasa, penguasanya siapa? Kita membuktikan bahwa presidennya ganti, polisinya ganti kok, menterinya ganti, polisinya ganti. Nah itu kalau yang
berkuasa itu orang yang anti-Islam, tentu nanti dipilih-pilih yang merusak-rusak Islam yang boleh. Kalau pemerintahnya otoriter, mohon maaf, saya mengatakan pemerintah kita ini makin hari makin otoriter. Ya itu kalau bilang dikasih sertifikat, itu sertifikat itu hanya diberikan kepada orang-orang yang pro pemerintah. Dan sudah terbukti beberapa waktu lalu itu kan ada daftar khotib yang direkomendasi itu semuanya yang pro pemerintah. Yang tidak pro pemerintah gak ada yang masuk satupun. Nah, masyarakat kan takutnya itu. Tapi bahwa sertifikasi itu penting, tapi jangan 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 lembaga politik gitu loh. Jangan lembaga politik. MUI, MUI juga ditumpangi politik kok. Ya, jadi siapa? Ya kalau kita tidak punya lembaga yang bisa mumpuni dan independen, ya sudahlah, nggak usah dulu. Nanti seleksinya masyarakat saja. Masyarakat melihat orang ini ajarannya baik, ikuti. Nanti kalau ajarannya menyimpang, jangan. Itu kalau orang Islam itu kira-kira mayoritas tidak mau sesat. Karena mayoritas tidak mau sesat, kalau ada ustadz yang ngomongnya ngaco, ya udah ditinggalkan gitu aja, gitu. Jadi jawabannya gimana Pak? Hitam putih apa enggak ini Pak? Ya, artinya semoga bisa menjawab kebingungan umat, kata Pak Ustadz. Melihat apakah ini Ustadznya benar atau enggak. Jadi kan sendiri kan suka bingung gitu loh dengan keilmuan. Yang mengerti ini kan biasanya ya ulama juga. Ya, Ulama yang mengetahui ulama. Sementara masyarakat awam seperti kami mungkin ya masih bingung ini ulamanya seperti apa. nah itu makanya setiap masjid mesti punya ulamanya. Karena masjid itu kan mengundang ustadz-ustadz untuk khutbah, untuk ceramah. Nah itu mestinya ini diundang apa enggak itu tidak anu apa kita minta anu apa enggak. Tapi itu pun juga orang-orang masjid juga berpolitik, Pak. Politik dalam arti ngeblok ya. Nanti kalau orang mohon maaf manu aliran A begitu, nanti orang aliran B nggak boleh jadi khotib di situ. Terus nanti kalau pengurusannya ganti, ganti semua tuh. Ya, saya pernah menyaksikan itu. Ganti semuanya itu. Ya, khotib-khotibnya, penceramahnya itu semuanya diganti sampai jamaahnya hilang. Karena melihat lah kok berubah begini. Terus jamaahnya hilang. Terus masjid itu jadi kacau. Jadi kacau terus apa kepengurusannya diganti lagi, gantian orang yang merebut kekuasaan di masjid itu tidak mau sholat di masjid. Jadi ini gimana ini di masjid aja berpolitik. Makanya mudah-mudahan masjid kita ini apa bisa rukun ya semuanya. Bagaimana cara menjaganya. Jadi pokoknya kalau bisa itu jangan khotib atau penceramah yang nyerang-nyerang sana sini itu supaya orang di masjid itu nyaman gitu. Mudah-mudahan saya menjawab, Pak. Baik, jazakallah khairan katsiran. Ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu semua yang hadir di sini? Oh, Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz mau tanya, tadi Pak Ustadz menyatakan bahwa nanti pada saat nanti kaum beriman atau kaum muslim yang beriman itu nanti dimatikan dengan ditiupkan angin, sehingga mereka semua pada meninggal. Yang tertinggal itu adalah orang kafir, orang jahat yang akan menemui, yang akan menghadapi hari kiamat. Apakah pernyataan kira-kira, walaupun pernyataan Bapak tidak menyatakan seperti itu, ada pendapat seperti itu bahwa yang menemui hari kiamat itu hanya orang-orang kafir, orang-orang demikian. Sebagian saya tidak menangkap, Pak. Coba bisa anu, Pak, diulang sedikit, Pak. Iya, uh, beliau sampaikan nanti di akhir itu orang-orang yang beriman akan diwafatkan dengan tiupan angin. Dengan Tiupan angin,
orang-orang yang meninggal, orang-orang yang beriman akan diwafatkan Allah dengan tiupan angin, sehingga yang merasakan kedahsyatan kiamat itu orang-orang yang tidak beriman. Seperti itu, Pak Ustaz. Oh, saya saya tidak tahu itu rujukannya apa ya. Kalau kita merujuk ke satu surat, satu ayat, la yahzunuhumul faza'ul akbaru wa tatalaqahumul malaikah. Tentu kalau dibilang mau akan apa orang itu wafat, itu kan mm, waktu waktunya itu menjelang dihancurkannya alam. Ya. Allah menghancurkan alam ini bertahap. Bertahapnya itu melalui proses bahwa planet-planet ini, galaksi-galaksi itu yang sekarang ini makin hari makin jauh, nanti suatu saat akan berhenti. Ya, innallaha yumsikus samawati wal ard. Allah nanti yang akan menahan, hold, yang menahan langit dan bumi, antazula, supaya tidak terus-menerus meluas. Ya. Terus setelah itu, lalu wajumi asyams wal qamar. Planet-planet itu semua akan digabung. Jadi sekarang terjadi ekspansi. Ekspansi ini saya mengambil ayat wassama'a banainaha biaidi wa inna lamusi'un. Kami membangun langit ini dengan kekuasaan dan kami sekarang masih memperluas. Masih memperluas. Jadi karena alam ini diperluas, maka alam ini mengalami ekspansi. Nah, ekspansi alam itu kan alam ini terdiri dari planet-planet yang ada di ruang. Kalau planetnya makin jauh, maka ruangannya makin luas. Nah, jadi kalau galaksi makin ke sana, berarti galaksi itu butuh ruang. Ruangnya itu makin luas terus. Tapi ini suatu saat akan terhenti. Ya, terhenti. Tidak ada yang bisa menghentikan ini kecuali Allah. Terus setelah itu bagaimana? Kembali, kembali ya wajumi asyamsu wal qamar. Matahari dan bulan itu nanti akan digabungkan. Digabung. Kok Allah menyebutnya matahari dan bulan? Galaksi itu terdiri dari planet inti yang kita menyebutnya matahari. Matahari punya planet seperti bumi, bumi punya satelit bulan. Nah, Allah menyebutnya planet-planet baik itu yang matahari maupun bulan itu semua akan digabung jadi satu. Nah, ini akan mengalami proses begini. Nah, proses begini menyebabkan ketidakseimbangan, ya. Ketidakseimbangan karena kenapa kok tidak terjadi ketidakseimbangan? Karena masing-masing planet itu kan mempunyai gravitasi. Gravitasi satu dan lain itu beda-beda. Matahari gravitasinya lebih kuat daripada bumi misalnya. Nah, kalau matahari itu makin dekat dengan bumi, maka gravitasi bumi bisa kalah. Bisa kalah dengan gravitasi matahari. Contohnya gampang. Kalau ada matahari di atas kita, maka air laut itu pasang. Kenapa pasang? Karena dia tertarik gravitasi matahari. Kalau di atas kita ada matahari dan ada bulan, pasangnya lebih tinggi. Ya, pasangnya lebih tinggi. Ketarik ke sana. Nah, kita bayangkan kalau ini makin makin dekat, maka ini menjadi gravitasi bumi sangat kalah. Gravitasi bumi kalah, benda-benda yang tidak nempel, yang hanya numpang saja di muka bumi itu lepas dulu. Dia tidak bisa nginjek ke sini, tapi mengambang. Nah, itu yang digambarkan apa namanya Al-Qari'atu mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah, yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Orang-orang itu berhamburan seperti laron, seperti ya
binatang yang terbang, tapi bukan terbang. Kalau terbang itu kan dia bisa jalan. Kalau ini tidak bisa nginjek bumi. Kenapa nggak bisa? Ketarik gravitasi itu. Makin dekat matahari ke bumi, gravitasi itu makin kuat, maka bukan hanya orang-orang dan binatang yang tidak nempel, tidak lengket, pohon pun jebol. Ya, asalnya batu-batu pada naik. Terus lama-lama jebol. Nah, itu watakunul jibalu kal inil manfus. Gunung-gunung itu seperti kapas yang ditiup. Nah, pada saat itu orang bingung, Pak. Eh, ada apa ini? Ada apa ini? Terus ayat itu tadi, la yahzunuhumul faza'ul akbaru wa tatalaqahumul malaikah. Yang ketakutan hanya orang kafir, Pak. Orang mukmin tidak takut. Nah, itu kalau saya lihat dari ayat ini, tidak takutnya itu seperti itu. Orang Islam tidak takut. Kenapa? Wa tatalaqahumul malaikah. Mereka ditemui oleh para malaikat. Malaikat itu bilangnya apa? Ini yang kamu pelajari dulu, ya. Hadza yaumukumul ladzi kuntum tu'adu. Ini hari yang kamu dulu dijanjikan bahwa akan terjadi hari kiamat itu kayak gini. Terus kalau dikasih tahu begitu kan, oh, aku jadi tahu ini. Jadi karena dia menyaksikan kekuasaan Allah yang sudah diuraikan di Al-Qur'an, justru asik asik melihat, tidak takut. Tapi kalau orang yang tidak tahu, tidak pernah mendapat informasi, ketakutan. Ada apa ini? Ada apa ini? Ada apa ini? Bingung gitu. Jadi logikanya semacam itu di surat, kalau nggak salah surat Al-Anbiya ya. Wah, la yahzunuhumul faza'ul akbaru wa tatalaqahumul malaikah. Benar ya, santri ya, ini surat Anbiya ya. Ayatnya nomor berapa itu? Di halaman terakhir, Pak. Di halaman terakhir di atas. Nah, kalau misalnya ditiup itu yang ada di kata wanufikhofis sur, sangkakala ditiup. Nah, kalau sangkakala ditiup itu semuanya kena, tidak pilih-pilih. Mudah-mudahan saya sudah menjawab, Pak. Ada lagi? Ya, ini kalau di baris kedua. La yahzunuhumul faza'ul akbaru wa tatalaqahumul malaikah. Mereka tidak menjadi takut atau khawatir atau sedih em, dengan peristiwa yang besar itu. Wa tatalaqahumul malaikah, dan mereka ditemui oleh para malaikat. Para malaikat itu mengatakan, hadza yaumukumul ladzi kuntum tu'adun. Inilah hari yang kamu dijanjikan dulu. Nah, peristiwanya apa? Peristiwanya di ayat berikutnya. Yauma natwis samaa katayyis sijil lil kutub. Ini alam raya ini nanti dilipat. Dilipat itu kalau sekarang ini sedang terjadi ekspansi, nanti kalau dilipat terjadi kontraksi. Ya, kalau meluas itu ekspansi, expansion. Kalau menyusut itu contraction. Jadi, yaumana tuh sama katayyis sijil lil kutub, pada hari kami melipat langit. Langit itu ruang, ruang yang dipakai untuk tempatnya galaksi tadi. Seperti ibaratnya kami menggulung lembaran, lembaran kitab. Itu itu kan hal yang kita sulit membayangkan. Lalu terus dikasih perumpamaan yang gampang. Kama bada'na awwala khalqin nu'iduh. Sebagaimana dulu kami memulai penciptaan asalnya alam raya ini jadi satu lengket, terus dipisah. Ini juga di surat Al-Anbiya. Ya. Awalam yaral ladzina kafaru anna samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma. Apakah orang-orang kafir itu tidak tahu bahwa bumi langit itu dulu satu, kemudian kami pisah. Nah, pemisahan ini berlangsung terus sampai sekarang.
Kalau asalnya dari satu sumbu begini kan makin hari makin jauh, makin jauh, makin jauh. Nah ini galaksi satu dengan yang lain itu makin jauh. Nah terus kama badakna seperti kami dulu memulai, itu kami kembalikan reverse, kami reverse, kami kembalikan gini. Nah karena kembali maka terjadi ketidakseimbangan gravitasi. Akhirnya bumi yang asalnya berputarnya begini, ya kira-kira begini berputarnya. Sehingga kalau berputar begini ada matahari sana, matahari terbit dari timur. Nanti goncang ini karena gravitasinya itu kacau, goncang. Nah, goncang itu idza zulzilatil ardu zilzalah. Goncangnya global, seluruh bumi. Terus lama-lama muternya terbalik. Asalnya muternya begini, terus muternya begini. Lalu matahari kelihatannya terbit dari barat. Jadi bukan mataharinya yang terbit dari barat, buminya yang muternya terbalik. Ya, sekarang ini kita bilang matahari terbit dari timur. Emangnya mataharinya yang jalan begitu? Enggak, bumi kita yang muter. Terus nanti karena kegoncangan tadi, goncang dulu. Goncang ini terjadi apa? Gempa bumi yang global, terus balik. Kalau balik, matahari terbit dari barat. Eh, Logikanya jalan kan, Pak? Ya, saya kira demikian. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini bermanfaat, membuat kita makin hari makin yakin akan ajaran Allah. Terus kita ikuti ajaran Allah. Kita terutama dengan yang pembahasan ayat yang terakhir, kita yakini bahwa suatu saat bumi ini akan hancur, kita akan kembalikan kepada Allah. Tidak usah menunggu bukti nyata, tapi kita dengan ilmu yang kita bahas tadi, kita meyakini suatu saat kiamat akan terjadi dan kita akan diminta pertanggungjawaban. Karena kita akan diminta pertanggungjawaban, kita mesti berhati-hati di dalam berperilaku, karena apapun yang kita lakukan itu akan ada imbalannya, baik ataupun buruk. Keimanan ini mudah-mudahan kita bawa sampai akhir hayat, sehingga kapanpun Allah memanggil kita, kita mengakhiri hidup kita dalam keadaan iman dan dengan husnul khotimah. Amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Ustadz Rizka. Assalamualaikum.